Hai guys, apa kabarnya nih? Mamang doakan semoga sehat-sehat aja ya, dan semua urusannya semoga cepat terselesaikan. Kauku ye aya NG-eng Kuyang merupakan sosok hantu kepala terbang yang sangat menyeramkan. Di dalam film Palasik, Kuyang ini diceritakan sebagai pemburu bayi guys. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum kita mulai, alangkah baiknya sediakan dulu cemilan terbaik kalian biar makin khusyuk nontonnya. Let's see together. Palasik adalah ilmu hitam untuk panjang umur. Pemilik ilmu Palasik melepas kepalanya dan melayang untuk memangsa bayi dalam kandungan. Ilmu Palasik dapat diajari atau diturunkan. Film ini dimulai dengan warga kampung yang menyuruh semua perempuan dan anak-anak masuk ke dalam rumah dan tutup pintu serta jendela dengan rapat-rapat. Para warga laki-laki pun dikumpulkan oleh seorang dukun, yang mana dukun ini adalah tetua yang paling disanjung di desa itu. Dukun itu mengatakan jika malam ini Ratu Palasik akan lahir. Sementara itu, di sebuah gubuk ada seorang ibu yang sedang membantu anaknya melahirkan. Konon katanya keluarga ini memiliki ilmu Palasik, dan anak yang akan dilahirkan itu adalah penerus ilmunya. Sehingga hal ini dapat mengancam keselamatan para perempuan dan anak-anak warga di desa itu. Para warga laki-laki pun mengepung gubuk itu. Sang perempuan yang baru saja melahirkan menyuruh ibunya untuk membawa pergi anaknya dari amukan massa. Kemudian warga pun masuk menerobos. Namun mereka melihat jika bayinya sudah tidak ada. Karena kemarahan para warga dan arahan dari si dukun, akhirnya perempuan yang baru saja melahirkan itu pun tewas dibakar guys. Pada malam itu ibunya berjanji akan membalaskan dendam anaknya. Dengan lunggang-langgang si ibu mencoba mencari orang yang ingin mengasuh cucunya selama 8 tahun. Namun warga tidak ada yang mau karena tidak ada biaya. Maka dari arahan salah satu warga, ia pun membawa cucunya ke rumah Pak Rizal, sang pengusaha sukses yang sudah lama tidak dikaruniai seorang anak. Dalam 2 kehabisan, Emak akan kembali. Dan film Palasik pun dimulai. 7 tahun kemudian, anak yang dititipkan kepada Pak Rizal itu kini sudah besar. Ia diberi nama Eva. Walaupun Eva ini anak pungut, tapi ia mendapatkan kasih sayang penuh dari Pak Rizal dan istrinya Vina. Kehidupan mereka sangat sempurna. Bahkan pada saat itu Rizal akan mencalonkan dirinya untuk menjadi seorang bupati. Tapi beberapa bulan belakangan ini mereka mengalami hal tak lazim. Pasalnya sudah beberapa asisten rumah tangga di rumah ini tidak ada yang betah bekerja. Mereka selalu ingin pulang dengan alasan yang tak jelas. Ya mau bagaimana lagi, mereka tidak bisa memaksa, sehingga terus mencari asisten yang baru. Kehidupan Eva di sekolah sangatlah tidak menyenangkan. Ia kerap dibuli oleh seorang anak laki-laki gendut bernama Bom Bom. Sementara itu, Vina terus konsultasi ke dokter kandungan agar ia bisa cepat hamil. Dan kabar gembira pun keluar dari mulut dokter yang menyatakan jika Vina telah hamil 8 minggu. Wah, aduh, tadi masih diantar mami tuh. Karena bulian teman-temannya, Eva menjadi pemurung. Seketika listrik di sekolah mati. Tapi pintu toilet sudah dikunci oleh Bom Bom sehingga Eva terkunci sendirian di sana. Eva sangat sedih, ia tidak mau bersekolah lagi. Di tengah-tengah kesedihannya Eva, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Dan ternyata nenek itu datang lagi guys. BTW nenek itu namanya Ma Itam. Ia menyamar akan menjadi asisten di rumah ini. Vina mendapatkan kabar jika hari ini suaminya akan pulang malam karena lembur kerja. Seketika ia pun dikejutkan dengan sosok kepala terbang. Ma Ita mengatakan mungkin Vina kecapean. Setelah itu Ma Ita memasuki kamarnya Eva. Ia mengatakan jika sebentar lagi Eva berusia 8 tahun. Ia harus mempersiapkannya dan juga menyuruh Eva untuk banyak memakan masakan buatannya.
Sepulangnya Rizal bekerja, Vina memberitahukan jika ia sedang hamil 8 minggu. Hal ini pun membuat Rizal bahagia. Dan diam-diam, Maita menguping pembicaraan mereka. Pada tengah malam, terlihat ada 2 hansip yang sedang berjaga. Mereka melihat ada seorang perempuan hamil yang sedang akan pergi ke kali. Hansip-hansip itu pengen nganter, tapi si ceweknya gak mau, soalnya gak enak sama tetangga. Karena dasarnya hansip-hansip ini mata keranjang, maka salah satu hansip tetap mengikutinya. Di sisi lain, di dalam kamarnya, secara mengejutkan Maitam berubah menjadi kuyang. Tubuh dan kepalanya terpisah, guys. Sementara itu di kali, ternyata cewek itu pengen BAB. Si hansip yang niatnya mau ngintip malah jadi ketakutan karena ada kuyang datang dan memangsa bayi di dalam kandungan cewek itu. Keesokan harinya, hansip itu pun menjadi tak sadarkan diri dan seperti orang linglung. Sementara itu, Maitam yang baru pulang dari pasar melihat ada seorang perempuan hamil sedang berjalan-jalan keluar rumah. Dan perempuan itu akan dijadikan mangsa selanjutnya. Setelahnya Maitam berkunjung ke sekolah Eva. Ia melihat jika cucunya kerap dibuli oleh Bom-Bom. Eva berlari ke sebuah ruangan sepi. Dan di sana Bom-Bom dihantui oleh kuyang. Tengah malam pun tiba. Kini saatnya Maitam berubah jadi kuyang dan memulai aksinya. Di samping itu, perempuan hamil yang Maitam temui tadi sudah merasakan kontraksi, pertanda akan segera melahirkan. Suaminya pun pergi untuk mencari dukun beranak. Apesnya perempuan itu ditinggalin sendirian, sehingga kuyang itu datang lalu mengambil anaknya. Anak-anak yang selama ini ia dapatkan akan ia masak. Semakin lama, sikap Eva semakin aneh, guys. Ia tidak mau makan dari pagi dan terus menggambar. Namun ketika Eva diberikan makanan buatannya Maitam, ia malah makan dengan lahap. Kini kandungan Vina semakin membesar. Ia mendengarkan suara-suara aneh di lantai atas. Mama? Eva? Ia pun melihat hantu kepala terbang lagi, dan untungnya itu hanya mimpi buruk. Ia pun mulai mencari tahu tentang sosok hantu kepala terbang. Melalui internet, ia melihat jika ada sebuah kasus dituduh palasik, gubuk warga dibakar. Kasus ini merupakan kejadian yang terjadi pada 8 tahun yang lalu. Selain itu, ia juga melihat gambarannya Eva dan terlihat jika Eva menggambar kuyang atau hantu kepala terbang juga. Maka dari itu, keesokan harinya, ia datang ke rumah Bom-Bom. Ibunya mengatakan jika kini kondisi anaknya jadi gila. Bahkan dokter dan psikiater pun sudah angkat tangan untuk menangani Bom-Bom. Ketika Vina menyinggung perihal hantu kepala terbang, Bom-Bom pun malah memberontak karena ketakutan. Selain Bom-Bom, ia pun mendatangi rumah Ijah, mantan asistennya. Ia bertanya alasan sebenarnya Ijah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ijah menjawab jika setiap malam ia selalu melihat hantu kepala terbang. Saat tengah malam, Maitam merubah diri menjadi kuyang lagi. Ia pun memangsa bayi seorang ibu di dalam beca yang tengah OTW pergi ke rumah sakit untuk lahiran. Masya Allah, ayang bet, nah darah semua ini. Tetua kampung itu pun melihat Maitam. Ia terkejut karena kuyang datang lagi setelah 7 tahun lamanya menghilang. Dan seperti biasa, anak-anak yang sudah diculik itu akan Maitam simpan untuk disajikan sebagai makanannya Eva. Siang harinya, Vina menelepon Rizal dan mengatakan jika hantu kepala terbang itu benar-benar ada. Bom-Bom dan Ijah pun lihat hantu itu juga kok, ucap Vina. Namun Rizal tidak percaya dan menganggap Vina halusinasi saja
karena sedang hamil. Tiba-tiba dari arah samping Eva menggelindingkan sebuah bola yang menyebabkan Vina terpeleset dan jatuh dari tangga. Vina dilarikan ke rumah sakit. Walaupun kondisi janinnya kritis, tapi untungnya masih bisa diselamatkan. Ketika keluar dari rumah sakit, ia didatangi oleh tetua kampung. Tetua mengatakan jika ada palasik yang mengancam keluarganya, terutama istri dan anaknya. Namun Rizal tidak mau percaya guys, dan malah mencurigai si tetuanya. Pada malam harinya, di tengah-tengah pesta para warga, tetua itu merasakan ada hal yang tidak enak. Seketika, ia pun diserang dan tubuhnya terbakar. Ma'itam mengatakan jika saat dulu ibunya mati seperti itu, dan sekarang ia telah berhasil membalaskan dendamnya. Pada malam itu, Eva genap berusia 8 tahun. Karena Eva keturunan Palasik, maka mulai besok ia sudah bisa menjadi hantu kepala terbang dan mencari makan sendiri. Keesokan harinya, Rizal dan Vina memberikan kue ulang tahun untuk Eva. Rizal meminta maaf karena ia tidak bisa merayakan ulang tahunnya Eva, karena malam ini ia harus pergi keluar kota. Malam pun tiba. Vina mendapatkan telepon dari agen jasa asisten rumah tangga yang menawarinya seorang ART karena 6 bulan yang lalu Vina sempat menelepon. Vina bertanya, bukannya mereka sudah mengirimkan seorang ART ke rumahnya? Namanya Ma'itam kan? Tapi ternyata mereka tak pernah mengirimkan seorang ART bernama Ma'itam. Ma'itam mulai menampakkan wujud aslinya kepada Vina. Vina yang ketakutan segera berlari bersama Eva dan bersembunyi. Sementara itu, mobil Rizal pun menepi di sebuah restoran karena supirnya kebelet pengen ke air. Tak lama kemudian Rizal mendapatkan telepon dari Vina yang memintanya untuk segera pulang karena ternyata Ma'itam itu Palasik. Tak pikir lama Rizal segera memutarbalikan mobilnya dan meninggalkan supirnya sendirian. Sesampainya di rumah, pintu sudah terkunci dan tak bisa terbuka lagi. Dari arah belakang muncullah Ma'itam. Ma'itam mengatakan jika Vina sudah sepenuhnya menjadi miliknya. Sedangkan Eva adalah cucunya yang merupakan keturunan Palasik. Ma'itam berubah menjadi kuyang dan langsung mengejar Rizal. Untungnya Rizal bisa menghindar dan melemparkan kepala Ma'itam ke tembok lalu membakarnya. Rizal pun bisa masuk ke dalam rumah dan ia segera memburu Eva karena Eva adalah Palasik. Rizal terus mencoba membunuh Eva, namun hal itu dihalang-halangi oleh Vina. Eva! Dada Rizal tertancap oleh pensil Eva. Vina dan Eva pun akhirnya bisa melarikan diri hingga berada di loteng rumah. Rizal berusaha bangkit karena Eva akan membahayakan keselamatan istri dan anaknya. Namun karena sudah menganggap Eva sebagai anak sendiri, Vina tidak tega jika harus membunuh Eva. Tanpa sengaja Vina pun mendorong suaminya hingga terjatuh dari loteng. Vina bersedih, ia tidak sengaja mendorong suaminya. Dan terlihat di belakangnya jika Eva sudah berubah menjadi kuyang. Pada akhirnya bayi Eva pun harus lenyap, diambil oleh Eva. Setelah itu Eva memberikan kesempatan kepada Rizal untuk tetap hidup dan masih bisa berkuasa dengan kekayaannya. Tapi dengan syarat Rizal harus menjadi pengikutnya. Di akhir cerita Vina menjadi gila. Kini Eva sudah menjadi seorang ratu Palasik. Ia meminta kepada dokter untuk mengurus Vina karena Vina sudah berjasa kepadanya. Selain itu sekarang semakin banyak pula pengikutnya Eva. Mereka semua terlihat memakai sial di lehernya guys. Apa mungkin mereka semua jadi kuyang, sehingga sial itu digunakan untuk menutupi lehernya yang buntung. Pada akhirnya Rizal berhasil menjadi bupati, dan sebagai pembalasan dendamnya atas kematian ibunya, Eva meminta kepada Rizal untuk meratakan kampung tempat ia dilahirkan, karena warga-warga di kampung itulah yang telah membunuh ibunya. Dan film pun selesai. Nah, itu dia guys seluruh alur cerita dari film ini.
Buat yang lagi hamil, Mamang saranin untuk selalu berjaga-jaga dan juga meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa agar selalu terlindungi dari segala mara bahaya. Oke lah, segitu dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.